orang yang kenal wajib supaya mereka melakukan pekerjaan di kemah pertemuan. Ayat 4. Pekerjaan jabatan orang kehat di kemah pertemuan ialah mengurus barang-barang yang maha kudus. Ayat 5. Kalau perkemahan akan berangkat, haruslah Harun dan anak-anaknya masuk ke dalam untuk menurunkan tabir penudung dan menudungkannya kepada tabut hukumnya. Amin. Bu Ati. Halo Bu Ati. Halo, ya. Ayat 6, di atasnya mereka harus meletakkan tutup dari kulit lumba-lumba, dan di atasnya lagi mereka harus membentangkan sehelai kain yang seluruhnya ungu tua. Kemudian mereka harus memasang kayu-kayu pengusung tabut itu. Ayat 7, lagi pula di atas meja roti sajian mereka harus membentangkan sehelai kain ungu tua, dan di atasnya mereka harus meletakkan pinggan cawan, piala, dan kendi korban curahan. Juga roti sajian harus tetap ada di atasnya. Ayat 8, di atasnya semua itu mereka harus membentangkan sehelai kain kermisi, lalu menudungnya dengan tudung dari kulit lumba-lumba. Kemudian mereka harus memasang kayu-kayu pengusung meja itu. Ayat 9, lalu mereka harus mengambil sehelai kain ungu tua dan menudungkannya kepada kandil untuk penerangan dengan lampu-lampunya, sepit-sepit, dan penadah-penadahnya, dan segala perkakas minyaknya yang dipakai untuk mengurus kandil itu. Ayat 10, dan mereka harus meletakkannya dengan segala perkakasnya ke atas tudung dari kulit lumba dan meletakkannya di atas usungan. Amin. Ayat 11 sampai 15. Di atas mezbah dari emas itu mereka harus membentangkan sehelai kain ungu tua dan menudunginya dengan tudung dari kulit lumba-lumba. Kemudian mereka harus memasang kayu-kayu pengusung mezbah itu. 12. Lalu mereka harus mengambil segala perkakas yang dipakai untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus, meletakkannya di atas sehelai kain ungu tua dan menudunginya dengan tudung dari kulit lumba-lumba, kemudian meletakkannya di atas usungan. 13. Dan mereka harus membersihkan mezbah itu dari abu, lalu membentangkan sehelai kain ungu muda di atasnya. 14. Sesudah itu meletakkan di atasnya segala perkakasnya yang dipakai untuk mengurusnya, yakni perbaraan, garpu, penyodok, bokor, penyiraman, segala perkakas mezbah itu. Dan di atasnya mereka harus membentangkan tutup dari kulit lumba-lumba. Kemudian mereka harus memasang kayu-kayu pengusung mezbah itu. 15. Setelah Harun dan anak-anaknya selesai menudungi barang-barang itu, barang-barang kudus dan segala perkakas tempat kudus, pada waktu perkemahan akan berangkat, barulah orang kehat boleh masuk ke dalam untuk mengangkat barang-barang itu. Tetapi janganlah mereka kena kepada barang-barang kudus itu. Nanti mereka mati. Jadi itulah barang-barang di kemah pertemuan yang harus diangkat Bani Kehat. Amin. Ayat 16, tetapi Eleazar anak Imam Harun bertanggung jawab atas minyak untuk penerangan, ukupan dari wangi-wangian, korban sajian yang tetap, dan minyak urapan. Ia bertanggung jawab atas segenap kemah suci dan segala isinya, yakni barang-barang kudus dan perabotnya. 17, Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun. 18, perhatikanlah supaya Puak Kehat dan kaum-kaumnya jangan musnah binasa dari tengah-tengah orang Lewi. 19, inilah yang harus kamu lakukan bagi mereka, supaya mereka tinggal hidup dan jangan mati. Apabila mereka mendekat ke barang-barang Maha Kudus, Harun dan anak-anaknya haruslah masuk ke dalam dan menempatkan mereka masing-masing di tempat tugasnya dekat barang yang harus diangkat. 20, tetapi janganlah orang masuk ke dalam lihat barang-barang kudus itu, walau sesaat pun, pasti mereka mati. Amin. 21, Tuhan berfirman kepada Musa. 22, hitunglah juga jumlah Bani Gerson menurut puak dan kaum-kaum mereka. Ayat 23, catatlah mereka yang berumur 30 tahun ke atas, sampai yang berumur 50 tahun,
yakni setiap orang yang wajib tugas supaya mereka melakukan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan. 24. Inilah tugas kaum-kaum Gerson dalam hal pekerjaan jabatan dan pengangkatan barang itu. 25. Mereka harus mengangkat tenda-tenda kemah suci dan kemah pertemuan tudungnya dan tudung dari kulit lumba-lumba yang ada di atasnya. Tirai pintu kemah pertemuan. Amin. Amin. Ayat 26, layar-layar pelataran dan tirai pintu gerbang pelataran yang ada di sekeliling kemah suci dan mesbah, dengan talinya dan segala perkakas untuk pekerjaan jabatan mereka. Dan mereka harus melakukan segala tugas yang perlu berkenan dengan semuanya itu. Ayat 27, seluruh pekerjaan jabatan Bani Gerson harus dilakukan sesuai dengan perintah Harun dan anak-anaknya, yakni segala tugas pengangkatan barang dan pekerjaan itu, kamu harus membuat mereka berpenanggung jawab atas segala yang harus diangkat mereka. 28, itulah tugas kaum-kaum Bani Gerson di kemah pertemuan. Mereka harus mengerjakan di bawah pimpinan Itamar, anak Imam Harun itu. 29, orang Merari haruslah kau catat menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka. 30, catatlah mereka yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun, yakni setiap orang yang kena wajib tugas, supaya mereka melakukan pekerjaan jabatan dengan kemah pertemuan. Amin. Ayat 31, inilah yang wajib diangkat mereka berhubung dengan seluruh pekerjaan jabatan mereka di kemah pertemuan. Papan-papan kemah suci, kayu-kayu lintangnya, tiang-tiangnya, alas-alasnya. Ayat 32, tiang-tiang pelataran sekelilingnya, alas-alasnya, patok-patok dan tali-talinya, serta segala perkakasnya. Semuanya termasuk tugas mereka. Dengan terperinci, harusnya kamu tunjuk perkakas yang wajib diangkat mereka itu. 33, itulah tugas kaum Bani Merari, yakni seluruh pekerjaan jabatan mereka di kemah pertemuan yang harus dilakukan di bawah pimpinan Itamar anak Imam Harun. 34, demikianlah Musa dan Harun dengan para pemimpin umat Israel mencatat Bani Kehat menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka. 35, yakni orang-orang yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun. Setiap orang yang kena wajib tugas berhubung dengan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan. Amin. Ibu Marina. Ayat 36. Maka jumlah pencatatan mereka menurut kaum-kaum mereka ada 2.750 orang. Itulah orang-orang yang dicatat dari kaum-kaum Kehat, semua orang yang melakukan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan, yakni mereka yang dicatat oleh Musa dan Harun sesuai dengan titah Tuhan dengan perantaran Musa. Bani Gerson yang dicatat menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka, yaitu orang-orang yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun. Setiap orang yang kena wajib tugas berhubung dengan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan. Jadi mereka yang dicatat menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka berjumlah 2.630 orang. Amin. 41. Itulah jumlah pencatatan kaum-kaum Bani Gerson, semua orang yang melakukan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan, yakni mereka yang dicatat oleh Musa dan Harun sesuai dengan titah Tuhan. Bani Merari yang dicatat menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka, yaitu orang-orang yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun. Setiap orang yang kena wajib tugas berhubung dengan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan. Jadi mereka yang dicatat menurut kaum-kaum mereka jumlah 3.200 orang. Itulah jumlah pencatatan kaum-kaum Bani Merari, yakni mereka yang dicatat oleh Musa dan Harun sesuai dengan titah Tuhan dengan perantara Musa. Amin. Ayat 46 sampai ayat 1 pasal 5. Semua orang Lewi yang dicatat oleh Musa dan Harun dengan para pemimpin Israel menurut kaum-kaum yang ada dalam puak-puak mereka, yakni orang-orang yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun, setiap orang yang wajib melakukan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan dan pekerjaan pengangkatan barang. Jadi mereka yang dicatat berjumlah 8.000
orang. Sesuai dengan titah Tuhan, dengan perantaran Musa, maka mereka masing-masing dibuat penanggung jawab atas apa yang harus dikerjakan dan diangkatnya. Demikianlah mereka dicatat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Pasal 5 ayat 1, peraturan mengenai orang-orang yang najis. Tuhan berfirman kepada Musa. Amin. Ayat 2, perintahkanlah kepada orang Israel supaya semua orang yang sakit kusta, semua orang yang kelelahan, dan semua orang yang najis oleh mayat disuruh meninggalkan tempat perkemahan. Ayat 3, baik laki-laki maupun perempuan haruslah kau suruh pergi keluar tempat perkemahan, haruslah mereka kau suruh pergi supaya mereka jangan menajiskan tempat perkemahan di mana aku diam di tengah-tengah mereka. Ayat 4, maka orang Israel berbuat demikian, mereka menyuruh orang-orang itu meninggalkan tempat perkemahan seperti yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Demikianlah diperbuat orang Israel. Peraturan mengenai penebusan salah. Ayat 5, Tuhan berfirman kepada Musa, amin. Ayat 6, berbicaralah kepada orang Israel, apabila seseorang laki-laki atau perempuan melakukan sesuatu dosa terhadap sesamanya manusia, dan oleh karena itu berubah setia kepada Tuhan sehingga orang itu menjadi bersalah. Ayat 7, maka haruslah ia mengakui dosa yang telah dilakukannya itu, kemudian membayar tebusan sepenuhnya dengan menambah 1/5, lalu menyerahkannya kepada orang terhadap siapa ia bersalah. Ayat 8, tetapi apabila orang itu tidak ada kaumnya, kepada siapa yang dapat dibayar tebusan salah itu, maka tebusan salah yang harus dibayar itu menjadi kepunyaan Tuhan dan adalah bagian imam. Belum terhitung domba jantan pendamaian yang dipakai untuk mengadakan pendamaian bagi orang itu. Ayat 9, dari persembahan-persembahan kudus yang disampaikan oleh Israel kepada imam, persembahan khususnya adalah bagian imam. Ayat 10, sedang persembahan-persembahan kudus yang dibawa oleh seseorang adalah bagian orang itu sendiri. Hanya apa yang diserahkannya kepada seorang imam adalah bagian imam itu. Amin. Ibu Grace dulu ya, baru saya. Grace, lanjut. Oke, Bu Grace. Ya udah, kalau nggak Bu Grace saya lanjut ya. Ya, ya. 5 ayat 11. Hukum mengenai perkara. Oh ini, oke. Bu Grace mau baca? Silakan. Oh iya. Ya, silakan. Hukum mengenai perkara cemburuan. 11, Tuhan berfirman kepada Musa. 12, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka apabila istri seseorang berbuat serong dan tidak setia terhadap suaminya. 13, dan laki-laki lain tidur dan bersetubuh dengan perempuan itu dengan tidak diketahui suaminya, karena tinggal rahasia bahwa perempuan itu mencemarkan dirinya, tidak ada saksi terhadap dia, dia tidak kedapatan. 14, apabila kemudian roh cemburu menguasai suami itu sehingga ia menjadi cemburu terhadap istrinya dan perempuan itu memang telah mencemarkan dirinya, atau apabila roh cemburu menguasai suami itu sehingga ia menjadi cemburu terhadap istrinya walaupun perempuan itu tidak mencemarkan dirinya. 15, maka haruslah orang itu membawa istrinya kepada imam dan orang itu harus membawa persembahan karena perempuan itu sebanyak 10 eva tepung jelas yang ke atas tidak dituangkannya minyak dan yang tidak dibubuhinya. Karena korban itu ialah korban sajian cemburuan, suatu korban yang mengingatkan kepada kejujaan. Amin. 16, maka haruslah imam menyuruh perempuan itu mendekat dan menghadapkannya kepada Tuhan. 17,
Lalu imam harus membawa air kudus dalam suatu tempayan tanah. Kemudian harus memungut debu yang ada di lantai kemah suci dan membubuhnya ke dalam air itu. 18. Apabila imam sudah menghadapkan perempuan itu kepada Tuhan, haruslah ia menguraikan rambut perempuan itu, lalu meletakkan korban peringatan, yakni korban sajian cemburuan, ke atas telapak tangan perempuan itu. Sedang di tangan imam haruslah ada air pahit yang mendatangkan kutuk. 19. Maka haruslah imam menyumpah perempuan itu dengan berkata kepadanya, jika tidak benar ada laki-laki yang tidur dengan engkau, dan jika tidak engkau berbuat serong kepada kecemaran, padahal engkau di bawah kuasa suamimu, maka luputlah engkau dari air pahit yang mendatangkan kutuk ini. 20. Tetapi jika engkau, padahal engkau di bawah kuasa suamimu, berbuat serong dan mencemarkan dirimu oleh karena orang lain dari suamimu sendiri bersetubuh dengan engkau. Amin. Belum titik. Bilangan 5 ayat 21. Dalam hal ini haruslah imam menyumpah perempuan itu dengan sumpah kutuk, dan haruslah imam berkata kepada perempuan itu, maka Tuhan kiranya membuat engkau menjadi sumpah kutuk di tengah-tengah bangsamu dengan mengempiskan pahamu dan menggembungkan perutmu. 22. Sebab air yang mendatangkan kutuk ini akan masuk ke dalam tubuhmu untuk menyembungkan perutmu dan mengempiskan pahamu, dan haruslah perempuan itu berkata, amin, amin. 23, 22, 23. Lalu imam harus menuliskan kutuk itu pada sehelai kertas dan menghapusnya dengan air pahit itu. 24, dan ia harus memberi perempuan itu minum air pahit yang mendatangkan kutuk itu, dan air itu akan masuk ke dalam badannya dan menyebabkan sakit yang pedih. 25, maka haruslah imam mengambil korban sajian cemburuan dan dari tangan perempuan itu lalu menunjukkannya ke hadapan Tuhan dan membawanya ke mezbah. Amin. Ayat 26, sesudah itu haruslah imam mengambil segenggam dari korban sajian itu sebagai bagian ingat-ingatannya dan membakarnya di atas mezbah, kemudian memberi perempuan itu minum air itu. Ayat 27, setelah terjadi demikian, apabila perempuan itu memang mencemarkan dirinya dan berubah setia terhadap suaminya, air yang mendatangkan sumpah serapah itu akan masuk ke badannya dan menyebabkan sakit yang pedih, sehingga perutnya mengembung dan hanya mengempis, dan perempuan itu akan menjadi sumpah kutuk di antara bangsanya. 28, tetapi apabila perempuan itu tidak mencemarkan dirinya, melainkan ia suci, maka ia akan bebas dan akan dapat beranak. 29, itulah hukum tentang perkara cemburuan, kalau seorang perempuan telah berbuat serong dan mencemarkan dirinya, padahal ia di bawah kuasa suaminya. Ayat 30, atau kalau roh cemburu menguasai seorang laki-laki, sehingga ia cemburu terhadap istrinya, ia harus menghadapkan perempuan itu kepada Tuhan, dan imam haruslah melaksanakan seluruh hukum ini kepada perempuan itu. Amin. Ayat 31, laki-laki itu akan bebas daripada salah, tetapi perempuan itu haruslah menanggung akibat kesalahannya. Bilangan 6 ayat 1-5, demikian firman Tuhan. Hukum mengenai kenasiran. Tuhan berfirman kepada Musa, ayat 2, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila seorang laki-laki atau perempuan mengucapkan nasar khusus, yakni nasar yang nazir untuk mengkhususkan dirinya bagi Tuhan. Ayat 3, maka haruslah ia menjauhkan diri dari anggur dan minuman yang memabukkan, jangan meminum cuka anggur atau cuka minuman yang memabukkan, dan jangan meminum suatu minuman yang dibuatnya dari buah anggur,
dan jangan memakan buah anggur, baik yang segar maupun yang kering. 4. Selama waktu kenazirannya, janganlah ia makan sesuatu apapun yang berasal dari pohon anggur, dari bijinya sampai kepada pucuk rantingnya. 5. Selama waktu nazarnya sebagai orang nazir, janganlah pisau cukur lalu di kepalanya sampai genap waktunya ia menghususkan dirinya bagi Tuhan. Haruslah ia tetap kudus dan membiarkan rambutnya tumbuh panjang. Amin. Ayat 6, selama waktunya ia menghususkan dirinya bagi Tuhan, janganlah ia dekat kepada mayat orang. 7. Bahkan apabila mati ayahnya ataupun ibunya, saudaranya laki-laki ataupun saudaranya perempuan, janganlah ia menajiskan dirinya kepada mereka. Sebab tanda kenaziran bagi Allahnya ada di atas kepalanya. Ayat 8, selama waktu kenazirannya ia kudus bagi Tuhan. Ayat 9, tetapi apabila seseorang mati di dekatnya dengan sangat tiba-tiba, sehingga ia menajiskan rambut kenazirannya, maka haruslah ia mencukur rambutnya pada hari pentahirannya, yaitu pada hari yang ke-7 haruslah ia mencukurnya. Ayat 10, pada hari yang ke-8 haruslah ia membawa 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati kepada imam ke pintu kemah pertemuan. Amin. Ayat yang ke-11, maka haruslah imam mengolah yang seekor menjadi korban penghapus dosa dan yang lain menjadi korban bakaran dan mengadakan pendamaian bagi dia, oleh karena dia telah berdosa dengan berada dekat mayat. Pada hari itu juga ia harus menguduskan kepalanya. Ayat 12, dan menghususkan waktu kenazirannya bagi Tuhan. Ia harus membawa seekor domba jantan berumur setahun menjadi korban penebus salah. Hari-hari yang sudah lewat dianggap batal karena rambut kenazirannya telah menjadi najis. 13, dan inilah hukum tentang seorang nazir. Apabila waktu kenazirannya genap, ia harus dibawa ke pintu kemah pertemuan. 14, dan ia harus mempersembahkan sebagai persembahannya kepada Tuhan seekor domba jantan berumur setahun yang tidak bercela untuk korban bakaran, dan seekor domba betina berumur setahun yang tidak bercela untuk korban penghapus dosa, dan seekor domba jantan yang tidak bercela untuk korban keselamatan. 15, juga sebakul roti yang tidak beragi, yakni roti bundar dan dari tepung yang terbaik, yang diolah dengan minyak, dan roti tipis yang tidak beragi diolesi dengan minyak, serta dengan korban sajian dan korban-korban curahannya. Amin. Ayat 16, lalu haruslah imam membawa semuanya itu ke hadapan Tuhan dan mengolah korban penghapus dosa dan korban bakarannya. 17, domba jantan itu haruslah diolahnya sebagai korban keselamatan bagi Tuhan, beserta sebakul roti yang tidak beragi itu. Juga haruslah imam mengolah korban sajian dan korban curahannya. 18, maka haruslah orang nazir itu mencukur rambut kenazirannya di depan pintu kemah pertemuan, lalu mengambil rambut kenazirannya itu dan melemparkannya ke dalam api yang di bawah korban keselamatan. 19, imam haruslah mengambil paha depan domba jantan itu sesudah dimasak dan 1 roti bundar yang tidak beragi dari dalam bakul dengan 1 roti tipis yang tidak beragi, lalu meletakkannya ke atas telapak tangan orang nazir itu setelah orang ini mencukur rambut kenazirannya. 20, kemudian haruslah imam menunjukkan semuanya itu di hadapan Tuhan sebagai persembahan unjukan. Semuanya itu menjadi bagian kudus bagi imam, beserta dada persembahan unjukan dan beserta paha persembahan khusus. Sesudah itu barulah boleh orang nazir itu minum anggur. 21. Itulah hukum tentang orang nazir yang menazarkan persembahannya kepada Tuhan berdasarkan kenazirannya. Belum dihitung apa yang ia mampu mempersembahkan di samping itu, sesuai dengan bunyi nazar yang diikrarkannya. Demikianlah harus dilakukannya berdasarkan hukum tentang kenazirannya. Ucapan berkat imam. 22, Tuhan berfirman kepada Musa. 23, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka,
24, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. 25, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Ayat 26. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. 27, demikianlah harus mereka meletakkan namaku di atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Sudah selesai ya, Kak ya? Iya, sudah selesai, Bu. Amin. Terima kasih, Ibu-Ibu. Lanjut Kak Zoli, musik ya, Kak. Ya, salam Ibu-Ibu. Pembacaan kita siang hari ini sudah selesai dari bilangan 4 sampai 6. Ini suara saya kedengaran nggak ya? Jelas kok kedengaran. Ya. Namanya indahnya Dorea. Iya, layarnya gelap semua jadi kira. Kita sudah selesai baca. Sekarang waktunya kita saling membagi rema. Jadi kesempatannya saya berikan kepada ibu-ibu. Dikasih batas 5 orang. Jadi silahkan ibu-ibu yang sudah mendapatkan rema silahkan bagikan untuk kita semua. Shalom. Iya, shalom. Baik, Kak Indah, aku sebenarnya mau bagi rema itu aku kaget ya baca di bilangan 5 ayat 20. Tetapi jika engkau
Ya, pada engkau di bawah kuasa suamimu berbuat serong dan mencemarkan dirimu oleh karena orang lain dari suamimu sendiri bersetubuh dengan engkau. Dalam hal ini haruslah imam menyumpah perempuan itu dengan sumpah kutuk, dan haruslah imam berkata kepada perempuan itu, maka Tuhan kiranya membuat kau menjadi sumpah kutuk di tengah-tengah bangsamu dengan mengempiskan pahamu dan mengembangkan perutmu. Sebab air yang masuk mendatangkan kutuk ini akan masuk ke dalam tubuhmu untuk mengembangkan perutmu dan mengempiskan pahamu. Dan haruslah perempuan itu berkata amin amin. Aku pernah lihat ini soalnya. Aku pengalaman tayangan di Alor, di NTT. Oh iya. Tiba-tiba malam-malam waktu KKR ada ibu-ibu hamilnya kayak 9 bulan. Aku kira dia hamil. Terus aku deketin loh sama teman aku tim. Kenapa ya Bu? Tiba-tiba suara Tuhan bilang gini, kena kutuk gitu kan. Aku bingung, kena kutuk. Sukanya. Nah kalau misalnya kan ya mama ya, ada yang Iya. bisa dibantu. Mama ada yang bisa dibantu gitu kan. Dia bisik-bisik ke saya. Saya curi di ladang orang. Lantas buat makan karena saya susah. Karena saya curi ladang orang tertangkap, saya ditiduri sama pemilik ladang. Jadi dia bersetubuh dengan para pemilik ladang, nggak cuma satu. Jadi setiap kali dia ke ladang itu dikasih buat dia makan, tapi dia pulang, dia bawa hasil curian. Nah, di Pulau Alor itu tidak ada yang namanya perkawinan gereja dulu, harus adatnya mahal, ya kan? Sampai Iya benar. pakai ada yang gading, ada yang Iya. sampai pakai, ya kan? Dan mereka kan Iya, punya tiap daerah punya lambang ya, ada yang ikan, suku Iya. ini, ada yang gambar apa. Nah, aku kan kaget. Terus aku bilang, ya udah kita berdoa ya. Mungkin dulu pelayanannya nggak seperti sekarang ya, spesifik. Kalau dulu kan kita ajak pengakuan dosa, ya kan? Kita tuntut dia mengaku dosa, dan kita tunggu segala. Dan sekarang saya baru tahu ternyata ada ayatnya ya. Kutuk gitu. Jadi setiap minum yang dia minum, jadi itu di bawah sumpah ya, kutuk ya. Saya kaget gitu saya baca tadi, ternyata ada ya perempuan dikutuk sampai harus gembung perutnya ya. Saya kira hamil. Begitu besok pagi saya lagi makan di ini ya di gereja kan. Posko makan. Suaminya datang. Mama bule mana katanya. Saya kan bingung mama bule. Teman-teman saya kayaknya lu deh gitu kan. Udah mengempis seperti 3 bulan. Jadi ternyata dia tidak bisa pup 1 tahun. Bayangin itu hamilnya 9 bulan itu, saya pikir cuma angin atau apa ya, ternyata dia tidak bisa pup. Bayangin kita nggak pup 2 hari aja udah kayak apaan rasanya ya, itu 1 tahun. Dan dia waktu didoain dia ngaku dosa, perut jadi kayak 3 bulan. Dan dia sudah pup katanya malam ini banyak banget, saya sampai dalam hati gini, Mas, setahun tidak pup gitu kan, saya nggak bayangin. Saya 2 hari nggak pup aja udah puyeng kalah gitu kan. Udah harus cepet-cepet minum apa misalnya larutan kaki 3 kayak susu berulang gitu ya. Jadi ternyata ada ya firmannya, nggak main-main gitu loh. Di bawah kutuk. Jadi apa yang dia makan minum jadi kutuk. Makanya itu ya, kita perempuan hati-hati jaga kekudusan ya. Jadi sekali ya. Ternyata hukumnya ini bukan hukum main-main. Itu yang saya bagikan bahwa saya pernah lihat soalnya, dan mengecil 3 bulan didoakan lagi sama suami, ternyata perzinahan selama puluhan tahun, udah punya cucu loh, didoakan lagi katanya kempes setelah seminggu. Ya puji Tuhan, itu aja. Tuhan Yesus berkati. Maksud mama, ini mama, Luar biasa ya Bu. Emang di daerah bagian NTT pada umumnya seperti itu Bu, masih menganut hal-hal yang seperti itu. Jadi termasuk bapak saya juga gitu Bu. Jadi kalau kayak ada kayak ada ladang di situ, ada hasil kayak ada pisang atau ada gembira atau ada apa, itu pasti didoakan. Tapi doanya itu bukan diserahkan ke Tuhan, tapi ke bumi. Jadi kalau ada pencuri yang datang ngambil itu, kutuk ya. ambil hasil yang di kebun itu pasti sakit perut. Berarti kita jaga mulut ya, hati-hati ya, jangan sembarangan ngomong. Tapi ya itu salahnya kan bukan serahkannya ke Tuhan, tapi ke bumi. Jadi penjaganya bumi ya, gitu ya, dewa bumi lah. Ya, jadi berlaku itu yang saya cerita ini bapak saya sendiri. Makanya saya kaget loh, ternyata ada. Iya benar. Jadi di sana kalau mau pencuri itu pun kayak ladangnya orang itu harus hati-hati.
Takut ya. Soalnya kan sudah diserahkan ke bumi yang jaga, jadi takut gitu. Ini kayaknya perempuan ini kepepet karena kan dia miskin banget, suaminya nggak kerja ya, terkena kemiskinan, jadi dia mencuri ladang itu untuk. Iya. Ya, puji Tuhan Bu. Tapi ya luar biasa ya, selama setahun tapi ketika didoakan ya Tuhan bekerja dan akhirnya sembuh. Ya puji Tuhan. Terima kasih ya Bu Yohana. Ya ibu-ibu yang lain silahkan. Saya Ada yang boleh dapat tambahin? saya Oke, silakan. bentar dulu. Jali duluan. Ya, saya jadi pembelajaran ya di bilangan 5, 11 sampai 31 ini saya seperti Bu Yohana tadi tidak menyangka bahwa ternyata di Alkitab itu membahas tentang cemburuan gitu ya. Saya memang baru baca ini. Nah, di sini dengan jelas jadi dituturkan apa sih yang harus dilakukan seseorang ketika sedang terjadi cemburuan itu. Lalu menyelesaikan perkara cemburu itu seperti apa. Dan ternyata perkara cemburuan itu sangat penting. Jadi saya pikir-pikir juga, benar juga ya, kalau seandainya tidak ada aturan, maka laki-laki itu kalau sudah marah, sebaliknya juga dengan perempuan, pasti akan terjadi yang namanya main hakim sendiri. Bisa terjadi, bahkan sekarang pun masih terjadi ya yang namanya main pukul, KDART, bahkan sampai membunuh. Sekarang kita sudah melihat banyak sekali berita-berita terjadi pembunuhan terhadap pasangan karena cemburuan. Jadi sebenarnya di sini kita belajar juga jangan menganggap sepele atas hal-hal yang sifatnya menimbulkan rasa cemburu, terutama di dalam keluarga ya, pasangan suami istri. Karena cemburu itu ternyata bukan hal yang kecil. Nyatanya apa? Alkitab saja sampai membahas perkara cemburuan ini. Berarti ini bukan hal yang sepele. Jadi kita memang harus hati-hati menjaga kekudusan seperti tadi kata Bu Yohana gitu ya. Apalagi ketika kita sudah mempunyai pasangan yang resmi, sudah resmi di mata Tuhan dan negara. Kita harus benar-benar menjaga perasaan pasangan kita agar tidak timbul perkara ini seperti ini, cemburuan. Ternyata perkara cemburuan ini bukan hal yang sepele dan bukan hal yang kecil. Itu saja, terima kasih Ida. Terima kasih Kak Juli. Ya, betul sekali ya, masalah hal cemburu itu memang umum sih, tapi kalau dibiarin sedikit demi sedikit, lama-lama kan menjadi besar dan itu meledak. Kalau sudah meledak itu kan udah jadi masalah besar ya. Jadi setuju sekali. Memang sekarang itu kadang saya lihat yang berita-berita pembunuhan suami istri, kadang saya lihat itu kayak udah akhir zamannya. Jadi kayak takut gitu sama keluarga sendiri sampai setega itu ya. Tapi ya bersyukur ya, kita harus belajar taat dan jaga kekudusannya sama Tuhan. Karena di situ kita pasti dilindungi, diberikan hikmat, dan dijauhkan dari hal-hal yang begitu. Oke, terima kasih Kak Joli. Lanjut lagi ibu-ibu yang lain. Ibu Sari. Yang berkat. Oh iya, Ibu Sari. Silakan, Bu Sari. Oke, terima kasih. Aku cuma mau melanjutkan aja ceritanya Bu Yo dan Bu Joli, bahwa dari pembacaan yang 3 pasal ini yang menarik memang di pasal 5 di ayat yang itu ya. Saya stressingnya begini, dari pembacaan ini kok ya cuma laki-laki yang cemburu yang disebutkan, kok perempuan yang cemburu kok nggak diatur di sini. Apa perempuan Baru saya mau bilang begitu Bu Sari. apa perempuan itu tidak boleh cemburu gitu ya kan? Apalagi kalau suami digondol pelakor gitu. Wah, itu sih rasanya seperti kemarin seru di Bu Sari nih. Polwan itu bunuh suaminya karena dia punya perempuan lain. Nah, jadi saya cuma mau mengatakan itu, kayaknya kok Tuhan nggak adil ya, kok cuman yang diatur cuman kalau bapak-bapak yang cemburu. Tolong aku Bu Yo, ini bagaimana caranya Bu Joli? Boleh nggak kita cemburu sebagai perempuan? Terima kasih. Sesuai firman Bu, marah boleh tapi tidak marah. Tapi cemburu itu sebenarnya wajar ya. Tapi ya jangan cemburuan. Tapi memang benar ya, kalau dipikir-pikir dalam dunia sekarang ini banyak kan pelakor daripada pebinor ya.
Betul, Bu. Harus kita benar tuh. Bu Mensi kebas-kebas. Dalam nama Yesus kebas-kebas rumah tangga semua. Tapi Bu Jali jawab tuh pertanyaan Bu Sari, boleh nggak? Yang kita cemburuan. Kalau kita kan nggak mungkin ya apa-apain suami ya, tapi kalau dengar suami diapa-apain kayaknya aku cukup senang sih. Mampus lo gitu ya. Tapi ibu-ibu kayaknya disuruh nggak punya perasaan kayaknya. Atau memang dari dulu itu perempuan itu sudah di nomor 2 kan gitu ya. Tidak perlu dibahas, biasanya perempuan itu lebih ngalah, lebih nerimo gitu. Setuju nggak begitu, Bu? Bu Dede tolong. Kayaknya perempuan itu diberikan hati yang lemah lembut kali, Ibu. Jadi nggak pernah cemburuan. Itu bukan saya, Bu Dede. Kalau aku dibolehin membunuh, aku bunuh loh, Bu. Jangan. Penghakiman adalah hakku, kata Tuhan. Mele. Ini kan kalau Buya, tolong dong Buya. Kalau udah masalah bunuh-membunuh, bingung nih. Bujol, tolong Bujol. Ada lagi cat ini, ada curcol ini, Bu Sari nih. Buya melakukan tapi nggak kelihatan. Ayo lihat, main lihat. Jangan diam aja lu. Gimana nih kata Bu Sari kalau misalnya walau boleh bunuh mau dibunuh ini. Emang kadang-kadang cowok-cowok itu bikin gemes ya. Suka kadang-kadang kita yang jinak-jinak berpati, tapi dia juga gitu, jinak-jinak berpati ya. Didiamin salah, nggak didiamin salah ya Bu Sari ya. Iya. Sofi lagi mikir apa, Sof? Iya, jadi semua. Ayo. Sofi lagi mikir apa, Sof? Tegang banget. Bu Marina Kamagi coba. Gimana Bu Marina? Bener gak? Kalau cemburu sih kayak apa ya? Secara manusia kita kan apalagi kalau suami kita digodain pasti kan cemburu gitu kan Bu. Tapi gimana kita ngadapin gitunya gitu kan nggak meledak-ledak kayak gitu sih. Mungkin dulu kayak gitu ya aku ya. Emosi marah ya. Tapi sekarang sih pikirnya gini sih ya. Marah kayak marah-marah tapi yang marah tapi marah kalem gitu. Gimana tuh marah kalem Bu Sari? Belajar di Marina. Ada marah kalem. Ya, kita sindirnya bukan sindir pakai bahasa yang sekarang gitu kan. Tapi kita sindirnya pakai ayat Alkitab sih kayak gitu. Iya. Tapi kalau dalam kenyataannya Bu, dia bilang aku mau kawin lagi gitu ya. Itu perlu ya Bu, ngaca aja sih. Ngalah pergi meninggalkan rumah sudah 3 tahun. Nah itu gimana tuh kasusnya kalau begitu? Apakah nggak perlu marah? Yes ya. Kalau kayaknya kalau aku kayak Bu Sari, coba tolong dong Bu Dede, coba tolong Bu Dede. Kalau aku kayaknya nggak kuat. Sof, ayo Sof, dari tadi ketawa-ketawa Sof. Ayo dong. Punya pengalaman ini sharing kayaknya ini. Tapi aku mau nanya nih ya, ibu-ibu. Ya. Kalau aku ingat di Imamat 18 tentang kudusnya perkawinan, itu Tuhan juga hanya bilang, janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu satu kekejian. Jadi kalau perempuan dengan perempuan kok nggak disebut ya? Nah, ini masuknya kompleks lagi nih permasalahan ini. Jadi aku bingung kenapa harus selalu laki-laki gitu ya. Ini yang laki-laki di bawah gondol pelakor aja belum dijawab. Ini pertanyaan baru lagi. Gimana sih? Tapi memang apa-apa kayaknya kita itu perempuan harus ngalah sama laki-laki. Karena nih ya, laki-laki selingkuh nih. Saya nih pengalaman pribadi, suami saya selingkuh. Saya ikut selingkuh. Tapi tetap aja salah saya. Begitu contohnya. Kebanyakan kayak gitu sih Bu. Indonesia begitu ya. Terasa perempuan yang mulai duluan suami tapi yang disalahkan istri. Kayak gitu. Ya. Saya mau selingkuh Bu Yo. Tapi umur 70 tahun udah nggak ada yang mau, gimana dong? Tapi jangan cuma hal selingkuh loh. Anak salah aja pasti orang bilang itu ibunya tuh. Betul. Ibunya yang selalu nggak bisa ngajar tuh emaknya digituin. Ada Bu Sari nggak nyari. Terus anak berdua ya. Masa emaknya yang salah ya? Aduh.
Bu Joli jawab, Bu Joli. Ibu Sari 70 itu hanya sebuah angka, Bu. Iya, nenek-nenek gitu loh maksudnya. Hanya, Bu Dede tuh. hanya sebuah angka. Aku baca. Balik lagi soalnya ke pasal 1 ibu-ibu, laki-laki itu imam, tidak ada imam perempuan. Nah, Iya. itu Bos jawabannya Bu selalu Dede. benar ya Bu Joli. Itu Bos ya, selalu benar. begitu ya Bu Balik Dede ya. peraturan Laki-laki pertama. itu karena imam ya. Jadi Jadi peraturan pertama, nomor 1 bos tidak pernah salah. Kalaupun ada peraturan kedua, tetap aja bos tidak pernah, balik lagi peraturan pertama, bos tidak pernah salah. Makanya pelayanan pemulihan banyakkan perempuan. Iya, betul juga sih. Dona dia belum tahu Dona tuh. Dia mah diem, Bu, tapi padahal dalam itu Dona. Jadi emang ya hari ini benar-benar ya, sampai saya kaget hukum perkara cemburu. iya, sampai cemburu juga diatur gitu loh di sini. Berarti zaman dulu tuh Bu, banyak gitu kali ya, antara bapak-bapak lihat istrinya ngelilik mata ke orang aja, mending Imam Agung tolong dong bikin hukum pencemburuan gitu. Daripada pencederaan nanti. Mungkin karena dulu itu laki boleh poligami kali ya. Iya nggak sih? Iya. Sedangkan cewek nggak boleh poliandri. Kata Bu Dede kan pasti bisa sama ibu-ibu. Pencemburu. Bu Sari, siapa yang pertanyaan tadi Bu Sari? Itu bagus banget. Pak, boleh nggak saya serang suami saya gitu? Boleh nggak Pak perempuan cemburu? Dicatat itu Bu, dicatat Bu. Iya, catat itu Bu Dede. Pertanyaan bagus nih, pokoknya pasal yang ini ya, 5 ini mulai dari 11 ini loh, hukum pencemburuan ini menarik. Tapi kenyataannya kan laki-laki tuh jarang terlihat cemburu ya. Perempuan yang lebih kelihatan kan kalau cemburu, benar nggak sih? Laki-laki nggak ditampakin. Karena Bu. kalau Cuma laki-laki itu kan pintar menyimpan ya. Maksudnya betul. dia nggak seperti perempuan. Perempuan itu bahasanya itu tuh ya apa ya Mbak enak ngomong itu, pelampiasannya itu ya langsung gitu loh. Bukan kayak seperti laki-laki. Kalau laki-laki meskipun dia kesel, dia masih bisa ngerem. Nah, kalau perempuan supaya dia bisa longgar perasaannya, keselnya itu ya harus keluar gitu loh. Biasanya kalau perempuan saya sendiri juga gitu. Kalau enggak kita kesel sama suami ya atau anak di keluarga kita, itu kalau mulut kita enggak itu nggak akan berhenti gitu loh. Tapi kalau sudah keluar semua tuh namanya peluru-pelurunya udah mentak semua, nah baru tenang. Seperti itu. Plong ya. Kalau laki-laki kan dia masih bisa. Kalau boleh nyumbang nih ya, kalau orang laki pinter bohong Bu. Kalau masalah bohong sama aja. Perempuan kalau bagi saya juga pinter. Makanya kenapa laki-laki itu kadang-kadang tidak mengerti apa sih maksudnya si perempuan ini, karena apa? Perempuan itu pinter buka dua ya. Maksudnya kalau ditanya aku cakep nggak? Oh cakep. Kok kamu bilang cakep sih? Nah, repot kan? Kadang ada yang gitu. Ini aku punya baju. Bagus yang ini apa yang bagus yang A apa yang B? Bagus yang merah atau yang biru? Oh, bagus yang biru sayang. Kok bagus yang biru padahal aku cocok yang merah? Bingung juga kan? Tapi kalau laki-laki yang biasanya ini yang normal biasanya loh ya. Kalau dia bilang, "Oh, bagus bagus putih," ya putih. Bagus hitam, ya hitam. Itu biasanya seperti itu. Makanya kalau pengambilan keputusan pun ya mungkin ya itu ya kenapa laki-laki itu diciptakan itu sebagai pemimpin. Pengambilan keputusan itu dia berdasarkan oh iya logikanya jalan, ininya bagaimana. Ya, tapi kalau perempuan biasanya perasaannya yang jalan seperti itu. Makanya bersyukurlah kalau memang iya di dalam rumah tangga kita ada permasalahan. Mengapa Tuhan hadirkan perempuan? Karena yaitu perempuan itu sejatinya dihadirkan dengan kelembutannya, kesabarannya, seperti itu. Kalau laki-laki memang takdirnya keras karena apa?
dia itu harus bisa melindungi, harus bisa menjagai, dan bisa melingkupi keluarganya. Kalau perempuan itu di saat laki-lakinya sedang tinggi, sedang marah atau apa, dia bisa bagaimana caranya supaya bisa meredam. Nah, itulah fungsi pasangan yang memang terkadang teori tidak seindah praktek bagi ibu-ibu yang mungkin mengalami hal yang tidak menyenangkan dalam rumah tangga, betul. Tetapi sejatinya seperti itu, cuma ya tetap kan balik lagi, ada teori, ada praktek. Tidak seindah teori kan prakteknya, tapi balik lagi bagaimana kita bisa membina hubungan dengan pasangan kita masing-masing. Meskipun kita sudah menikah puluhan tahun, belum tentu loh kadang-kadang kita memahami pasangan kita. Kadang bagi kita, oh dia suka ini, belum tentu kadang-kadang gitu. Meskipun saya tahu banget suami saya atau istri saya tuh suka A gitu. Kadang-kadang belum tentu, kadang-kadang pasangan masing-masing berusaha untuk bilang iya untuk menyenangkan pasangannya. Sama seperti halnya berdusta kan awalnya gitu. Kenapa pasangan itu berdusta? Supaya itu yang katanya dosa putih lah, yang kadang salah ya, supaya tidak menyakiti pasangannya. Betul, itu aja sih kalau menurut saya gitu. Tapi kita perempuan jangan terlalu overdosis loh kalau ngomong ke suami. Suami itu juga bisa enak ya kan. Betul. Kalau ngomong terus yang diulang-ulang terus coba tanya suami masing-masing. Nah, itu kata perempuan. Biasanya kalau laki-laki, lihat deh, kenapa laki-laki itu lebih memilih kadang-kadang berteman dengan perempuan yang tidak suka berkumpul dengan perempuan. Kadang-kadang kan begitu, ada yang seperti itu ya. Kenapa? Aku juga gitu, Bu. Bergaul sama cowok, nggak sama cewek. Pusing. Kalau laki-laki kumpul, itu kalau ngomong, Mama, tingkat pertama. Kedua, ketiga, nyambung. Tapi kalau perempuan diulang lagi, apalagi kalau sudah berkaitan dengan rasa sakit hati atau rasa apa, wah tambah tuh ngubek di situ aja. Itu kebiasaan perempuan, saya juga kadang-kadang begitu. Apalagi kalau udah yang berbau-bau yang gosip-gosip itu kan, makanya kenapa perempuan itu yang harus dijagakan mulut. Kalau bahasa kasarnya ya, perempuan itu diciptakan dengan dua mulut atas dan mulut bawah, itu yang harus dijaga dua-duanya. Itu Bu kalau menurut saya. Barusan tadi saya berpikir sebenarnya sama nih sama Bu Dede, karena kita punya dua mulut tapi saya nggak ngomong. Itu Bu Yohana, suaminya Bu Yohana termasuk kuping tebal loh kalau sama Bu Hana ya. Kan Bu Yohana juga gitu kan kalau cerita. Soalnya Bu Yohana jangan-jangan alfa ya, alfa. Suami Bu Yohana ini hebat ini, kupingnya tebal pasti. Justru dulu aku seperti itu Bu Joli, banyak cerita sama dia didengar. Tapi sekarang justru kalau dia lagi ngobrol, aku yang nggak ladenin, aku bingung karena bahasa dia kan beda ya. Jadi kalau dia ngomong aku suka liatin gini. Jadi sekarang tuh lebih kepada gini ya. Kalau ada masalah justru enaknya dibahas. Dia minta. Jadi kalau misalnya di perjalanan itu dia cuma gini, matiin itu radio, matiin itu semua sampai ngobrol ya. Kita ngobrol Bu. Jadi ngobrolnya enak, ngebahas dari A sampai Z gitu ya. Malah sekarang bawelan dia kan sekarang ini. Jadi kalau dulu mungkin aku bawelnya dulu tuh beda Bu Joli. Bawelnya dulu untuk urusan anak. Karena aku kan mau nggak mau ngurus 4 anak ya. Dia sibuk kerja ya. Jadi aku kalau dia pulang kerja aku langsung ini anak ini. Itu aku bertobat tuh setelah aku tahu bahwa beban kantor dia jaga pusing, lihat muka kita gitu ya. Begitu masuk muka kita ngomel dia liatin muka kita bengong aja. Apa dia mungkin mikir gini kali ya? Kan yang ngandung lu, yang lahirin lu, masa gue yang jaga? Gitu kali kan laki-laki simple ya. Di situ tuh saya udah belajar untuk berarti itu memang udah beban kita sih. Gitu loh. Kalau namanya sekarang justru sekarang Bu. Sampai suamiku ngomong gini, suamiku, kenapa nggak dari dulu aja kita kayak gini ya ngobrol. Lah kata saya dulu saya juga ngobrol tapi kan nggak diladenin. Kalau laki ya, semuanya laki-laki, kalau dia ada fokus yang lain, perhatiin ya, itu tanda-tanda, aku perhatiin banget. Dia fokus sesuatu yang kadang kita udah ngomong ke blank, ada dua hal, entah bisnis atau ada sesuatu rahasia. Nah, kalau udah kayak gitu jangan dicecer, diamin aja, gitu loh. Nanti kebuka sendiri kok. Dia punya masalah, nanti kalau dia udah bebannya udah berat, dia ngomong-ngomong nih.
Tapi nanti dia dengan mulutnya ngomong sendiri, kita cuma ngeliatin aja. Oh, jadi kemarin tuh gara-gara ini ya, jadi begitu ya. Oh, ya udah gitu. Itu aja sih, Bu. Iya, karena kalau kita lihat ya, yang paling pintar menjaga apa namanya rahasia. Ini bukan rahasia orang lain ya. Kalau perempuan menjaga rahasia orang lain itu kadang-kadang susah, pasti ember. Tapi kalau menjaga rahasia diri sendiri itu paling pintar perempuan itu. Kalau laki-laki itu nggak pintar menjaga rahasia. Kalau perempuan menjaga rahasia dirinya sendiri, kalau menurut saya itu pintar. Kalau jaga rahasia orang lain, nah baru itu nggak bisa itu. Iya benar dah. Ibu-ibu gini selingkuh tapi udah Ayo Mensi, ayo ngomong. Dari pengalaman gimana Min? Mau kesaksian kemarin nggak jadi-jadi. Gimana kalau selingkuh bertahun-tahun tapi pas menikah baru ngaku ke kita? Ini perasaannya. Ya, Gimana Bu? Baru ngaku gitu maksudnya? Gimana kalau bertahun-tahun kita hidup bersama, tapi pas mau dipanggil Tuhan baru mengaku gitu loh, Bu. Gimana tuh, Bu? Bersyukur dong dia mengakui justru. Loh, kita anggap itu gini, kalau dia mengakui di ujung akhir, bersyukur. Kenapa? Kita bisa doain. Daripada masuknya ke neraka, kita bawa dalam doa lah. Kalau aku malah bersyukur kalau dia ngaku di sebelum dia ajal menjelang. Di situ ujian hati Mensi, mengampuni nggak? Nah, doain dia, ajak dia doa pertobatan, doa pengakuan, lepasin dia dengan kekudusan. Gitu loh. Pasti enak deh. Kak Ellen deh, kita lihat. Kak Ellen gimana Kak Ellen? Kak Ellen kan ngalamin tuh waktu suaminya mau meninggal. Ayo, dia harus berjuang sendiri doain suami. Itu memang harus begitu. Kayak kuncinya jangan nganggap musuh tapi nganggap jiwa. Kalau kita anggap dia jiwa itu enak. Aku sebenarnya masih anggap suamiku itu jiwa. Dia yang harus aku pupuk, dia yang harus aku doakan. Gitu loh. Jadi memberi diri itu untuk contoh kepada dia. Jadi kan dia berpikir 2 kali dong. Nah, gitu. Ayo Mensi pasti bisa. Udah diampuni kan tapi. Toto dia ngomong belum diampuni lagi Bu Joli. Kalau menurut saya ibu-ibu sebenarnya itu ya itu tadi balik lagi. Perempuan itu sebenarnya tanpa kita sadari itu Tuhan kasih kekuatan. Kekuatan apa? Sekarang kalau kita lihat ya, apa ya yang tidak bisa dilakukan perempuan saat ini? Yang dilakukan laki-laki tidak bisa dilakukan perempuan. Semua rata-rata bisa. Kenapa? Nggak bisa tuh melahirkan Bu. Nah, itu kehebatan perempuan. Yang tidak bisa dilakukan laki-laki adalah melahirkan. Tapi apa yang dilakukan laki-laki, perempuan bisa. Contoh di cabang olahraga tinju, sepak bola atau apa kan ada perempuan semua. Kickboxing juga ada perempuan. Nah, apa namanya kita itu diberikan kekuatan yang ditutup kelembutan. Kalau seandainya kita bisa benar-benar mengolah kekuatan itu ya ibu-ibu, kalau menurut saya ya itu tuh sebenarnya kalau suami berselingkuh, suami mulai tanda-tanda aneh-aneh, Tuhan itu sebenarnya ngasih tanda loh ke kita. Tapi balik lagi, bagaimana kita merespon tanda yang dikasih Tuhan. Kadang kita mungkin saking cintanya, mungkin saking takutnya, kita suka menyepelekan tanda itu bahwasanya aku takut kalau seandainya aku benar-benar tahu apa jadinya rumah tanggaku. Bisa jadi seperti itu. Jadi terkadang Tuhan kasih sinyal itu kita nggak yang benar-benar memperhatikan apa. Karena kalau orang menikah itu otomatis sudah jadi satu kan, kok bersetubuh itu sudah istilahnya mentransfer tenaga, mentransfer energi, mentransfer segala macamnya kan menjadi satu. Otomatis kalau sudah menjadi satu bagi saya sih, koreksi kalau saya salah, itu apa yang dilakukan pasangan kita
kita pasti setidaknya tahu, minimal hati kecil kita tuh kayak diketuk. Itu loh suamimu lagi apa, atau itu loh ada yang tidak benar atau tidak baik, udah ada sinyal-sinyal itu. Tapi balik lagi, bagaimana kita selaku istri bisa cepat merespon, itu aja. Ini saya tambahin ya. Mungkin katanya perempuan itu lebih kuat, mungkin karena dibilang tulang rusuk ya, tulang rusuk pria. Itu aja sih, Ibu. Kalau laki-laki tidak ada perempuan seperti tidak ada orang belakang, kata orang. Tanpa sadar sebenarnya kita yang menggerakkan ya. Makanya kita perlu pulih. Kalau kitanya udah pulih, gerakannya benar. Bu Jo, suaramu kecil sekali, Bu. Masa? Iya. Ini gimana kalau sekarang? Nah, jadi pokoknya kita perempuan itu ibarat kayak lagi main wayang. Itu kata perumpamaan sebenarnya. Kita tuh yang menjadi dalang sebenarnya. Makanya kita bertobat. Kalau kita nggak bertobat, repot. Yang ada wayangnya peperangan dulu. Itu karena yang main kita. Kayaknya kalau kita udah pulih, pastilah kita jadi pemain wayang yang cantik. Karena jujur aku lihat laki-laki ya, coba lihat kejatuhan laki-laki. Presiden pertama aja nih, Soekarno begitu nggak ada Ibu Tin, habis kan? Banyak kan begitu, karena perempuan megang di belakangnya. Maka ada perkataan, di balik suami sukses ada istri. Nah, ya kan? Benar nggak Bu Dede? Nah, itu dia. Jadi Betul itu perempuan. sekali. Itu perempuan. Makanya kalau di istilahnya dulu nenek saya ya, mbah buyut saya sih kalau bilang gini. Jadi perempuan itu harus memang dituntut bisa segalanya kalau buat pasangan. Bisa jadi teman, bisa jadi istri, bisa jadi ibu, bisa jadi pacar, bisa jadi pelacur. Iya benar. Benar kan, Benar, ibu-ibu? benar. Kalau nakal sama suami sendiri. Betul. Kalau suaminya sudah mulai ini berarti ada sesuatu yang something wrong, yang mungkin dia pengen cari hal-hal yang lebih lebih sensasional ya. Nah, sensasional. Makanya kita dikasih tahu seperti itu, bukannya memalukan. Karena apa? Memang seperti kodratnya perempuan begitu. Kalau enggak ya itu tadi, kita bisa kehilangan kendali kita. Karena yang bisa mengendalikan suami kita ya kita. Gitu loh. Bagaimana dia bisa lurus menjadi seorang imam yang baik atau tidak, itu balik lagi ke perempuan. Seperti itu. Tugasnya berat loh sebenarnya jadi perempuan itu, benar. Tugas jawab menjadi perempuan ya. Iya, benar. Perempuan itu diberi kekuatan untuk mengimbangi suami dalam segala hal. Betul sih. Terus namun masalah cemburu ya intinya kembali menguasai hati. Boleh cemburu, boleh marah, tapi tetap menguasai hati, mengontrol diri. Oke. Mungkin kalau saya bilang ya, pada fase-fase tertentu bapak-bapak tuh memang ada masa-masa intinya ya, masa-masa apa orang bilang puber. Nah, kita harus bisa maklumin, gitu loh. Kita aja yang merubah diri. Betul. Penampilan kita rubah kayak anak muda juga, jangan kitanya kayak nenek-nenek, repot atau bergandeng-gandeng. Dan satu lagi, puber gimana? Kalau tiap tahun puber bagaimana? Enggak dong. Puber itu ada masanya, Lia. Iya, ada masanya. Biasanya 5 tahunan puber itu, Bu. 40 tahun. Nanti dia 5 usia tahunan 50 itu ada aja. Ya, biasanya sih kalau dia usia 40 mau masuk 50, nanti 50 mau ke 60 kata Lia. Perhatiin. Betul. Dan ibu-ibu masih bersyukur gini loh. Kalau suami ibu-ibu masih melirik perempuan lain, itu masih puji Tuhan. Jangan sampai dia melirik laki-laki lain. Itu yang repot. Ini aku mau cerita sama Dona nih. Kemarin saya ke Bandung nih. Saya cerita nih. Ada mall Ciwok ya, Dona. Ini bahaya loh. Di mall Ciwok dia kan mau ke kamar mandi.
Mami aku mau ke toilet ya. Aku lihatin di balik belakang itu toilet pintunya mana ya. Dona bilang toilet di Ciwok itu sudah jadi satu toilet, laki-laki dan perempuan tidak dipisahkan. Oh ya? Nah, tanya Dona tuh. Dona, ayo kamu ngomong tuh. Udah, Dona. Berarti ingat pesan Bu Dede nih. Udah masuk LGBT. Itu Ciwok di Bandung. Di sekolah pun juga gitu, Bu, pastinya. Makanya itu yang kita harus setidaknya di komunitas ini, di komunitas perempuan baca Alkitab ini disempilkan kalau menurut saya ya, doa itu ibu-ibu, karena gini, tidak hanya kita yang khawatir pada suami-suami kita, tapi anak-anak kita. Masalahnya dari kecil itu gimana ya? Kita sudah tahu, kita sudah dengar di Sumatera itu lagi gencar-gencarnya bahwasanya HIV dan AIDS itu lagi tinggi. Nah, kalau orang Indonesia itu sudah punya penyakit itu kan mereka diam-diam kan, nggak akan ke rumah sakit atau apa, tetap akhirnya bertambah dan bertumbuh itu penyakit. Nah, kenapa penting bahwasanya pelajaran di sekolah itu kita nggak usah ngomong soal adat ketimuran, tapi itu penting bahwa pelajaran seksualitas itu, edukasi seksual itu penting, harus ada di sekolah. Misal ya pemakaian alat kontrasepsi, alat keamanan dalam berhubungan. Sekarang loh anak-anak SMP itu udah banyak yang kena HIV. Itu kan miris gitu loh, di Indonesia udah seperti itu. Tuh, Bu, pergaulan. Betul. Ikut geng-gengan cewek-cewek yang itu yang laki-laki kita harus dumbelang. hati-hati. Betul, itu hati-hati karena sudah satu terjangkit, dia nggak ngomong, menjangkiti. Makanya bagi yang mau menikah itu benar-benar jauh-jauh hari sudah istilahnya tes, karena tes itu tidak ketahuan saat itu juga, ibu-ibu. Nanti sesudah berapa lama itu kan baru ketahuan terasa ternyata sudah ada bibit. Itu kan yang repot kita juga gitu loh. Keluarga-keluarga kita juga kalau kita nggak hati-hati, itu aja sih. Oke. Itu sih di Bandung udah ada tuh mau Ciwok. Dona yang masuk ke kamar mandi bebas, nggak ada batas. Ya itu saya jadi ingat, makanya dibahas, benar juga sih ya. Itu mah edukasi sih sebenarnya, nggak usah bilang tabu ya. Mau kita belajar. Tabu sekarang. Baik Ibu-Ibu, terima kasih untuk sharingnya siang hari ini. Kita waktunya terus berjalan, jadi kalau masih ada tambah satu lagi, kalau sudah nggak ada saya minta Ibu Yana untuk menutup kita dalam doa. Itu ada beberapa, iya ada yang harus didoakan itu sekalian dengan LGBT Indonesia ya. Terus ya ada yang mau didoakan apa? Sakit. Adel yang sakit. Pokoknya semua ibu-ibu yang sakit, Bu Yohana, doakanlah. Yang sakit macam-macam semua. Sama yang sakit tolong angkat tangan. Oh, yang sakit macam-macam. Sakit kantong juga ya, Bu. Kantong kering juga, ya kan? Sakit hati. Ngeri kali ini. Oke, ini Bu Lili yang mana ya, Bu, orangnya? Bu Lili. Bu Lili yang waktu itu yang rambutnya agak, Bu Lili. Bu Lili mungkin bisa dibuka ininya. Gimana? Bu Lili bisa buka kamera, mungkin Bu Lili juga ya. Bu Lili sakit ya? Mana Bu Lili? Iya. Bisa dibuka on cam-nya? Lili. Aku suaranya kecil nggak sih, Kak Ida? Enggak kan ya? Kak Ida? Ini kecil apa enggak? Kecil ya? Enggak. Kecil. Suaranya Bu Johanna kecil. Iya, soalnya aku lagi di mall. Kalau buka takutnya kedengaran orang-orang. Oh, ditempel ke mulut aja, Bu. Iya, main-main terus nih. Lagi ngitin proyek, Bu. Kirain healing. Enggak, kerjanya gitu. Dari proyek sini dan sini. Ada yang mau dibeli apa kan jadi tahu. Oke. Siapa yang sakit ya? Tuh mau sih lihat ada.
Oke, yuk kita satu hati yuk dalam doa. Semoga kedengaran ya suaranya ya. Inama shikara bashanda paralapa kuriya takashanda ralapa inama shikara lapa shikara bashanda paralapa shikara lapa shikara. Terima kasih Bapak untuk siang hari ini. Biarlah Tuhan Yesus Engkau yang menjamah hati kami Tuhan. Komunitas perempuan baca Alkitab yang mana kami dengan keterbatasan kami, tapi kami yakin dan percaya kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Saat ini kami percaya Tuhan bahwa Engkau sangat bekerja luar biasa untuk siang ini Tuhan. Bisa berkumpul bersama dengan 21 para ibu-ibu adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa, mengorbankan waktunya untuk bersama-sama belajar membaca Alkitab Tuhan. Yang terlihat kelihatannya mudah, tapi ternyata tidak juga Tuhan. Kami percaya kami setiap hari memiliki hati yang setia Tuhan. Hamba saat ini mau berdoa Tuhan untuk Gloria hari ini Tuhan. Terima kasih untuk adik Gloria. Gloria makin hari Tuhan kau memperlihatkan makin banyak pertumbuhannya Bapak. Walaupun Gloria Tuhan saat ini tidak mengerti apa yang harus dia jalani, tapi kami yakin dan percaya tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan Gloria saat ini. Terima kasih Bapak yang nama Sikara Basunda para lama. Saat ini kami percaya kami terus patahkan Tuhan. Ikatan-ikatan apapun dalam tubuh Gloria, di dalam nama Yesus kami sepakat Tuhan. Terjadi pemulihan. Biarlah kepulihkan hati Gloria lebih dulu Tuhan. Supaya hatinya tertaut pada Engkau Tuhan. Hingga satu hari Gloria bisa menyaksikan kebesaran Tuhan. Dan menjadi pemersatu Tuhan untuk keluarga besar saat ini Bapak. Kami percaya itu Bapak. Dan terima kasih untuk keberadaan Bu Joli, Mary Kaban, bahkan Karika, juga Kak Enda Kabut Tuhan, Kaban, yang dimana mereka satu hati selalu senantiasa untuk Gloria. Biarlah tidak sia-sia Tuhan doa-doa orang-orang benar yang dipanjatkan di hadapan-Mu menjadi dupa yang harum, sehingga pada saat penuh Tuhan, Kau akan menuangkan berkat untuk Gloria dengan damai sejahtera dan sukacita Allah yang berlimpah-limpah. Kami minta perbarui rohnya Tuhan senantiasa. Biarlah rohnya senantiasa Tuhan. Kau pulihkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak untuk saat ini. Hamba mau berdoa Tuhan di nama Sikara Batak Asandara Paparama Sikara Basanda Badalapa. Di nama Sikara Batak berdoa untuk Bu Dede Tuhan yang dari Bandung. Terima kasih Bapak untuk segala sesuatunya Tuhan yang telah Kau kerjakan untuk kehidupan Bu Dede. Dan kami percaya Tuhan, ke depan nanti Tuhan, Bu Dede Kau buat lebih lagi Tuhan dalam melayani Bapak. Hikmat-hikmat marifat yang baru Tuhan berikan kepada Bu Dede. Dan saat ini biarlah Tuhan, saat ini Kau menjamah Tuhan hati Bu Dede untuk lebih lagi Bapak. Lebih lagi Tuhan Kau bawa masuk dalam ruang Maha Kudus yang lebih lagi Bapak. Ya nama Sikara masih beralapan. Ada satu kerinduan di hati Bu Dede yang Tuhan tahu. Bu Dede ingin melekat sama Tuhan. Tapi Tuhan biar melepaskan segala apapun kecewaan yang ada Tuhan. Baik yang Bu Dede tahu dan tidak Bu Dede mengerti dalam rencana mengikut Tuhan. Dalam pekerjaannya Bapak, biarlah Engkau yang selalu melindungi Bu Dede. Jika ada Tuhan dari teman-teman sekantor, kerjanya Tuhan pergesekan terjadi, itu membuat Bu Dede tampil menjadi lebih baik lagi Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Bapak. Kalau Kau perlihatkan ini Tuhan, bahwa semakin hari Kau membuat bright, semakin terang buat Bu Dede. Terima kasih tangan-Mu tidak pernah meninggalkan Bu Dede. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percayakan Bu Dede dan suami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, masa depan yang gilang gemilang, yang indah telah Kau siapkan Tuhan. Tidak pernah berkekurangan orang yang mengasihi Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan saat ini kami berdoa buat Ibu Ati, Studi Biopurba. Terima kasih Bapak untuk hari ini bisa bersama dengan kami. Nama Rabba Sikara Basanda Baralapa, Kuliata Kesandara Lapa. Nama Sikara Basanda Baralapa. Kami percaya Tuhan segala tekanan intimidasi berupa apapun dalam hidup Bu Ati saat ini Tuhan angkat dalam nama Yesus. Iblis Kau dengar Kau tidak berkuasa untuk Bu Ati saat ini. Intimidasi bahkan tuduhan-tuduhan apapun
yang seringkali muncul Tuhan saat dia mendekat kepadamu, kami tolak katakan dalam nama Yesus saat ini. Biar Bu Ati Tuhan kau beri roh yang kuat, yang teguh, kuat dan teguh, kuat dan teguh, kata Tuhan Yesus. Supaya Bu Ati bisa masuk ke kedalaman lebih lagi Bapak. Terima kasih Bapak kalau kau buka semuanya dengan jelas Tuhan bahwa tekanan intimidasi dari perkataan, bahkan dari intimidasi dari kiri kanan Tuhan, biarlah Bu Ati menutup telinga rapat-rapat dan fokus kepada Engkau Tuhan. Terjadi dalam nama Yesus kebangunan rohani Bu Ati saat ini Tuhan. Rohnya kuat dan tidak gampang digoyahkan oleh perkataan orang-orang Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan Bu Ati di dalam tangan-Mu. Dan buat Ibu Dede Tuhan saat ini, terima kasih. Kalau siang ini kita bisa sharing bersama. Bukan kuat hebat gagah kami wanita-wanitamu, tapi tidak lain tidak bukan karena anugerah Tuhan yang telah dilimpahkan kepada kami melalui hikmat-Mu Tuhan. Hikmat yang tidak pernah Tuhan tidak bukakan buat Bu Dede. Biarlah hikmat ini menjadi berkat buat Bu Dede. Sesuai dengan panggilannya Tuhan, Engkau mempersiapkan dia Tuhan untuk bisa mendidik Tuhan, keluarganya bahkan anak-anaknya dengan baik Tuhan. Untuk mengerti tentang akhir zaman Tuhan. Dan kami menyerahkan Bu Dede di dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Rabasikan nama sanda baralaba. Nama sikara basanda baralaba. Biarlah Tuhan segala sesuatu yang bukan dari bagian yang terbaik angkat Tuhan dalam kehidupan Bu Dede saat ini Tuhan. Api Tuhan biar turun menghanguskan segala sesuatu yang bukan berasal daripada-Mu. Kuasa-kuasa apapun Tuhan yang mau merusak, bahkan yang mau merobohkan benteng pertahanannya, kami tolak katakan dalam nama Yesus saat ini Bapak. Biar kemuliaan Tuhan nampak dalam kehidupan Bu Dede. Bu Dede makin hari makin dipermuliakan bersama Engkau Tuhan. Makasih Bapak, berkati hidupnya, berkati keluarga, berkati suami dan anak-anaknya Tuhan. Biarlah Bu Dede semakin hari Tuhan, semakin bisa membawa anak-anak dan suami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Lebih lagi mengenal kasih karunia Tuhan. Saat ini hamba berdoa untuk Bu Sari. Terima kasih Tuhan untuk Bu Sari yang saat ini masih berdiri bersama-sama dengan kami Bapak. Berikan kesehatan buat Bu Sari Tuhan. Dan kami percaya Tuhan di dalam segala proses yang Bu Sari alami dan Tuhan izinkan terjadi dalam hidup Bu Sari mendatangkan kebaikan dalam mengikut Tuhan. Sebab Tuhan berkata bahwa aku yang pukul aku bersamaku karena aku lemah lembut dan bebanku pun ringan kata Tuhan. Supaya Bu Sari, Tuhan makin fokus dengan Engkau. Pulihkan dia dengan anaknya lebih lagi Bapak. Pulihkan dengan keluarga besar. Terima kasih Bapak. Kalau kau perlihatkan, Bu Sari akan menerima berkat-berkat yang besar Tuhan. Bu Sari akan menerima tuayan-tuayan yang besar Tuhan. Semua tidak lain tidak bukan berkat kesabaran dan buah daripada apa yang dialami. Tidak sekalipun Tuhan meninggalkan Bu Sari, sebab masa tuamu sampai memutih rambutmu, aku Tuhan Allahmu yang akan menggendong Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau ayat itu turun untuk Bu Sari saat ini, kami percaya Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Biarlah Bu Sari terus semakin berpegang teguh kepada Engkau Tuhan. Kami doakan suaminya saat ini, kami sepakat dalam nama Yesus Tuhan. Kalau pertobatan turun, dan saat Bu Sari mengampuni totalitas, Tuhan yang ambil alih segala sesuatunya Tuhan. Apa yang mustahil bagi kami tidak mustahil bagi Engkau Tuhan. Engkau sanggup merubah segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Kami percaya dalam nama Yesus Tuhan Yesus. Biarlah Engkau nyatakan kemuliaan kepada keluarga ini Bapak. Engkau yang berbicara dan beracara Tuhan. Sebab kami percaya ketika Bu Sari mengangkat tangan, Engkau turun tangan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percayakan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala sesuatunya pasti terjadi. Kami percaya. Terima kasih Bapak. Saat ini hamba berdoa buat Naja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari lepas hari Engkau bikin Naja semakin hari semakin cintakan Engkau. Terima kasih Bapak. Kalau semakin hari Naja semakin dimurnikan dengan Engkau. Terima kasih Bapak. Kalau semakin hari semakin Kau bawa dia naik Tuhan. Terima kasih Bapak. Kalau saat ini Kau sedang mengerjakan pemulihan untuk keluarganya. Terutama untuk suaminya Tuhan. Kami ikat kuasa apapun yang ada dalam tubuh suaminya. Kami patahkan segala tembok-tembok yang dibangun oleh karena Tuhan manusia menerima pengajaran Tuhan. Roboh saat ini dalam nama Yesus. Dan biarkan dia mencari dan memburu roh-Mu Tuhan. Dia memburu Engkau Tuhan terus-menerus. Dan buat Naja Tuhan kuat di dalam Engkau Tuhan. Dan berkati Naja. Bukakan tingkap-tingkap langit dalam usahanya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan. Tidak sia-sia ketika dia memberkati
setiap pelayanan-pelayanan yang ada dengan tenaga dan pikirannya tidak pernah sia-sia Tuhan. Dan saat ini Engkau angkat Tuhan segala apapun Tuhan. Segala kuasa apapun yang menghalangi berkat Allah tercurah. Kami tolak patahkan segala kutuk kebangkrutan dan kemiskinan dalam hidup Nace. Di dalam nama Yesus saat ini, terimalah pembebasan dan biarlah berkat Allah Abraham, Ishak, Yusuf, Allah Israel menyertai Nace dimanapun Nace berada. Di dalam nama Yesus biar terjadi kesembuhan untuk tubuh, jiwa, dan Nace. Terutama untuk sakit yang Nace derita. Di dalam nama Yesus kelemahan tubuhnya, Engkau yang angkat peredaran darahnya, Engkau perlancar di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau melihat kemuliaan demi kemuliaan tampak dalam kehidupan Nace, sehingga nama Yesus dipermuliakan, sehingga Nace bertambah kecil, Yesus semakin besar dalam hidup Nace. Terima kasih Abah. Abah berdoa saat ini buat Ibu Lampita. Tuhan, Kau mengangkat segala sesuatu dalam hidup bulan kita. Jika ada masih halangan-halangan yang menyebabkan bulan kita sembuh, saat ini dalam nama Yesus kami minta Kau angkat Tuhan. Engkau bongkar semuanya Bapa dan Kau bersihkan sampai ke akar-akarnya. Berikanlah bulan kita hati yang sungguh rindu untuk mengalami terobosan dan kesembuhan. Dan Kau yang memberkati anak-anaknya Bapa. Taruhkan roh yang taat kepada orang tua. Tidak ada perselisihan dan pertengkaran dalam hidup anak-anaknya bulan kita. Sehingga bulan kita mendapat merasakan kasih dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah Tuhan. Pemulihan keluarga besar sedang terjadi. Dan kami percayakan di dalam kuasa kasih-Mu Tuhan. Buat bulan kita semakin hari, semakin merendahkan hati di hadapan Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan membuat bulan kita makin ditinggikan oleh Tuhan. Saat ini dalam nama Yesus, otot-otot yang kejang, yang keram, kami tolak dalam nama Yesus saat ini. Berikan yang lentur Tuhan. Segala kutuk apapun yang berlaku dari keturunan, sakit penyakit, bahkan segala kelemahan-kelemahan tubuh kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus saat ini Bapa. Tidak menghalangi kasih Allah untuk bulan kita. Dan kami percaya Tuhan, bulan kita akan mengalami pemulihan yang dahsyat Tuhan. Dipulihkan secara luar biasa. Sehat jasmani dan sehat rohani. Sedangkan kakinya Tuhan yang tidak selama ini susah bergerak, Kau bikin lancar Tuhan. Dan kami percaya, tumbuhkan benih dalam hati dalam kita untuk terus berharap dan mengandalkan Tuhan untuk kesembuhannya. Sebab Jehovah Rafa untuk bulan kita telah tersedia. Tuhan hanya mau bulan kita meraihnya di dalam nama Yesus dengan iman dan ketaatannya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan dalam tangan-Mu Bapak. Biarlah turut kehendak-Mu terjadi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan sudah terjadi. Terima kasih Bapak. Terima berdoa buat Bu Mensi saat ini. Terima kasih Bapak untuk Bu Mensi. Nama Shikarabas Sunda Berlalapan. Beri nama. Terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan perlihatkan ada satu pintu dan satu pintu dibuka untuk Bu Mensi. Kami percaya pintu-pintu berkat Allah sedang terbuka buat Bu Mensi saat ini Tuhan. Tuhan hanya berpesan nabur, berikan yang terbaik buat Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati dengan akal pikiran yang tidak pernah dipikirkan oleh Mensi. Karena firman Tuhan yang berkata banyak menerima sesuatu berkat harus banyak menuai. Makin kau menuai, makin kau melihat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak, berikan kepada Bu Mensi kepekaan, tempat mana yang harus dia tabur, pada siapa dia menabur. Dan pintu-pintu akan dibuka. Kata Tuhan, tidak sampai akhir tahun. Inama Shikara Batak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan sedang dicurahkan buat Mensi saat ini. Besar sekali kata Tuhan. Sebab aku mengasihimu. Kata Tuhan. Aku mengasihi engkau. Aku mengasihimu Mensi, kata Tuhan. Sebab itu, kata Tuhan, teruslah. Jangan pernah berhenti mengucap syukur dengan segala apa yang ada. Jangan pernah berhenti bersyukur. Dan jangan pernah merasa sendiri, kata Tuhan. Sebab aku menyertai engkau, Tuhan. Terima kasih, Bapak. Hal yang sama, aku rasakan kasih-Mu besar. Terima kasih, biar pengurapan ini turun buat Mensi saat ini. Pengurapan hati Bapak yang kuat besar untuk jiwa-jiwa yang juga akan dikirimkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Mensi menerima, biar Mensi menerima, Mensi angkat tangan Tuhan, dia terima, terimalah dari Tuhan. Inama Shikarabas Sandaraus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Buka hatimu dan terimalah ke Tuhan. Sebab aku menyertai Engkau, aku mengasihimu senantiasa. Sebab aku melihat hatimu. Terima kasih Bapak.
Terima kasih Tuhan Yesus. Yang dicurahkan kepada Yesus itu bagi air bening dari surga. Terima kasih Bapak, air itu mengalir pada saat ini menerobos Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk siang ini untuk Mensi. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Abah berdoa untuk Sofi, di nama Shikara Basan, Shikara Basan dan para lama. Terima kasih Bapak. Untuk Sofi yang akan Tuhan pakai membawa banyak jiwa. Tuhan akan Sofi untuk orang-orang radikal, kata Tuhan. Orang-orang yang berpikiran nalar, Tuhan akan pakai Sofi. Dengan akal dan budi dari Tuhan, Sofi akan menjawab setiap pertanyaan orang-orang ini. Dan terima kasih kalau kau perlihatkan Sofi berdiri dengan juga penginjilan Tuhan. Dia membawa kitab-Mu Bapa, kami percaya Tuhan terjadi. Dan saat ini Bapak sukacita mengalir. Karena kau butuh sukacitaku, kata Tuhan. Terima kasih, bro. Biar mengalir kepada Sofi, seperti yang kau alirkan kepada hamba-Mu, Tuhan. Sofi, biar kau mengalami sukacita yang melampaui akal. Kata Tuhan, aku berikan sukacita yang besar. Sebab sukacita ini membuat engkau menjadi berdampak. Sehingga nama Yesus dipermuliakan. Apa saja yang menjadi keinginan hatimu, aku berikan saat kau bersukacita. Di dalam nama Yesus, terima sukacita Allah. Terima. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Ini berdoa untuk Ibu Marina lagi saat ini Bapak. Bersyukur untuk apa yang telah kau buat untuk Ibu Marina lagi. Buka hatinya untuk lebih lagi mengenal kasih Tuhan. Kesungguhan hatinya untuk bertobat Tuhan. Dan dijauhkan daripada kecewa, marah, apapun. Saat ini dia bukan nama ini disembuhkan. Hati yang dipulihkan di dalam nama Yesus. Saat ini terima kasih Tuhan. Pulihkan Tuhan hati Ibu Marina Kamagi. Dan kami percaya segala sakit penyakit apapun yang diderita, kuasa gelap apapun, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus saat ini. Putus segala sesuatu yang dari kuasa gelap, sehingga kuasa Tuhan turun dan mengurapi Ibu Marina Kamagi saat ini. Terima ya Bu kesembuhan, Tuhan memulihkan hati dan percaya, kata Tuhan percaya. Dengan duduk tinggal diam tenang dan berdoa, kata Tuhan terletak kekuatanmu. Jangan pakai kekuatanmu sendiri, tapi pakai kekuatan Tuhan. Stop mengandalkan manusia, andalkan Tuhan senantiasa. Terima kasih Bapak. Saat ini aku berdoa buat Bu Lili. Bu Lili. Bu Lili sakitnya gimana Bu? Bu Lili rasanya gimana sakitnya? Di unmute Bu Lili. Oh. Apa Bu? Bicara aja Bu. Sakitnya gimana Bu? Saat ini. Ya. Saraf. Oh, oke. Di tulang belakang ya Bu? Ya. Iya, tulang belakang. Salah ngangkat barang atau memang ada penyakit Bu? Emang jatuh dari motor. Terus keseringan ngelembur kali dulu. Keseringan duduk. Oke. Teman-teman kita arahkan hati ya buat Bu Lili ya. Kami percaya hari ini ada kuasa kesembuhan mengalir. Tuhan sedang mengaliri itu dengan kuasa kasih-Nya. Saya merasakan ada urapan besar yang Tuhan sedang curahkan buat Bu Lili. Bapak, saat ini hamba minta kuasa kesembuhan terjadi dalam nama Yesus saat ini. Engkau yang mengangkat saraf-saraf yang terjepit di dalam tubuh Bu Lili. Kami tolak, patahkan di dalam nama Yesus, roh-roh maut, roh kecelakaan yang dialami Bu Lili, dari mulai kecelakaan motor dan apapun Tuhan masa lalunya, kami patahkan di dalam nama Yesus saat ini. Dan darah Yesus berkuasa, bilur Yesus berkuasa, yes, mengalir dalam nama Yesus kuasa kesembuhan saat ini. Terjadi dalam nama Yesus. Dan kami percaya hari ini juga, detik ini juga, untuk sakit penyakit apapun keluar dalam nama Yesus dalam tubuh Bu Lili. Tidak ada lagi. Bahkan kau gantikan semua organ-organ tubuhnya. Saraf-saraf kejepitnya Tuhan dalam nama Yesus saat ini sudah diambil alih oleh Roh Kudus. Kami percaya dalam nama Yesus. Dan biarlah Tuhan, hamba akan menuntun Bu Lili untuk masuk dalam doa. Kau siapkan hatinya Tuhan. Terima kasih. Yuk Bu Lili. Bu Lili berdoa ya. Tuhan Yesus,
Tuhan Yesus. Saat ini hamba memohon ampun mohon ampun atas segala dosa, atas segala dosa, baik yang disengaja baik yang disengaja apapun yang tidak sengaja, ataupun yang tidak disengaja, baik segala perkataan, baik segala perkataan, perbuatan, perbuatan, bahkan pikiran. bahkan pikiran. Saat ini minta belas kasih Tuhan Saat ini saya minta belas kasih Tuhan menyembuhkan, menyembuhkan, memulihkan memulihkan dalam nama Tuhan Yesus. dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur Yesus Bilur Yesus sudah sembuhkan. sudah sembuhkan. Nah, sekarang Ibu Lili rasanya seperti apa? Apakah lebih lega? Rasanya seperti apa? Ibu Lili baring di ranjang sendiri ya? Iya, sendiri. Oke. Nggak bisa duduk sama sekali? Iya, Bisa duduk nggak? nggak bisa, sakit kan dioperasi. Baru dioperasi kemarin. Oke. Tapi percaya ya Bu, pemulihan terjadi ya. Soalnya tadi saya lihat pengurapan Tuhan turun. Amin. Maka saya tanya, Ibu rasanya seperti apa saat ini? Lebih ringan. Ya, lebih ringan pasti karena tadi saya lihat Tuhan Lebih turunin. ringan. Iya, apa-apa Tuhan turunin pengurapan ya Bu. Nanti kalau Bu Lili mau jalan lebih khusus lagi, kita zoom aja ya. Nanti ya khusus buat Bu Lili ya. Iya. Lebih spesifik lagi ya Bu. Ya. Iya. Kasih. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Nah, Tuhan terima kasih untuk hari ini terjadi mujizat buat Bu Lili. Kami percaya kesembuhan sedang terjadi. Sebab tadi yang melihat tangan Tuhan sendiri menumpahkan di dalam penyakit Ibu Lili ini. Dan tangan Tuhan menumpahkan di atas kepala Bu Lili roh kesembuhan. Kami percaya kami menerima kuasa mujizat dan kami akan mendengar pernyataan dari Bu Lili bahwa Allah bekerja luar biasa. Jehovah Rafa untuk Bu Lili. Tidak ada perkara mustahil. Karena Tuhan yang membentuk Bu Lili dari dalam kandungan, maka segala sesuatunya Tuhan yang mengatur dan Tuhan mengerjakannya dengan sempurna. Amin. Bapak saat ini hamba berdoa buat Dona. Terima kasih Tuhan untuk kondisi Dona saat ini, untuk siang ini. Biarlah semakin hari kau mempermudah Dona Tuhan dengan segala aktivitasnya. Di nama Sakaraba berikan kesehatan buat Dona Tuhan. Hikmat yang baru turun Tuhan untuk Dona. Dan masih sama Tuhan kami berdoa untuk jodoh yang daripadamu Tuhan. Karena Dona masih ada kerinduan Tuhan. Biarlah kau berikan yang terbaik buat Dona dan tepat pada waktunya Tuhan. Dan segala sesuatu yang terbaik itu datangnya dari Tuhan. Dan kami serahkan seluruh dalam tangan-Mu. Hamba juga berdoa untuk Mama Dona. Beri kesehatan. Juga keluarga besar Dona. Supaya Dona jadi berkat bagi keluarga besarnya Tuhan. Berkat dimanapun Dona berada. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih Tuhan Yesus. Jalan kudus. Nama sekarang kasih lapan. Bapak kami berdoa buat Dewi saat ini. Nama sekarang untuk para lapan pria. Terima kasih Tuhan Dewi. Terima kasih Bapak untuk kasih anugerah-Mu buat Dewi. Terima kasih Tuhan kalau ketemukan langkah-Mu untuk Dewi hari lepas hari. Terima kasih Tuhan kalau Dewi semakin hari semakin kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan kalau Engkau makin memuliakan Tuhan segala sesuatu yang dikerjakan Dewi. Kau perluas usahanya Bapak. Dan Kau perluas kapasitas Dewi Tuhan untuk menerima berkat yang besar dari Tuhan. Yaitu pemulihan Tuhan. Dan Tuhan sudah mengerjakannya, kami percaya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan tidak pernah setengah-setengah untuk Dewi. Karena begitu besar kasih Tuhan untuk Dewi. Dan Kau sudah membersihkan hati Dewi untuk masuk dalam pelayanan-Mu lebih lagi Tuhan.
untuk menjangkau banyak jiwa-jiwa nantinya. Terima kasih Bapak, dan terus tepukan langkahnya Tuhan, sertai perjalanannya, dimanapun dia berada, tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan Dewi. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Bapak saat ini yang berdoa buat Liana Bapak, Tuhan Cornelia. Terima kasih Bapak untuk kesetiaan Lia selama ini dalam melayanimu. Kirabashkan Ramash, para Korea Takasan berlapa, Rabashkan Ramash, Korea nama Rabakan Ramash, berlapa. Terima kasih Bapak untuk segala sesuatu yang kau kerjakan dalam hidup Lia. Saat ini hamba berdoa supaya kau buka jalan untuk orang yang membantu di rumah Lia, Tuhan. Kami percaya Tuhan kau akan kirim tenaga, bahkan kau akan kirim mate yang baik buat Lia untuk membantu Lia dalam melakukan pekerjaan rumah. Dan even pun Lia saat ini mengalami proses Tuhan, tapi biar rohnya bersuka cita di dalam Engkau. Biar dia selalu kau berikan hikmat Tuhan. Dengan roh yang keberanian untuk berbicara, biarlah kau taruhkan kepada Lia kebenaran-kebenaran firman, sehingga tidak sembarangan berbicara, tetapi dia berbicara dengan penuh hikmat, datangkan dari Roh Kudus. Segala sesuatu hikmat yang bukan daripadamu kami katakan, supaya hikmat Allah turun buat Lia Corneliana Baban, dan pemulihan dengan suami yang sedang dikerjakan oleh Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Biar tambah hari, tambah lagi Tuhan. Makin hari, makin lagi, sesuai dengan makinnya cinta Tuhan kepada Lia Cornelia ini Bapak. Terima kasih Bapak untuk segala sesuatu yang indah yang kau berikan buat Cornelia. Dan biarlah semua itu tergenapi di dalam nama Tuhan Yesus untuk kehidupan Cornelia. Amin. Terima kasih Bapak. Grace saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala sesuatu yang sedang Bu Grace kerjakan dan apapun kondisi yang sedang dihadapi Bu Grace, kami percaya tangan perlindungan Tuhan menyertai Bu Grace. Berikan kesehatan buat Bu Grace saat ini Bapak, dijauhkan dari segala penyakit apapun, dan dalam pergaulan, dalam pekerjaannya yang penuh resiko, Engkau selalu menjagai dan menolong Bu Grace dimanapun berada. Terima kasih Bapak, kami percayakan kehidupan Bu Grace dalam tangan-Mu, sehingga Bu Grace selalu dalam perlindungan Tuhan. Dan kami percaya juga Tuhan, rencana Tuhan indah buat Bu Grace dalam hidupnya. Biarlah semakin hari Bu Grace semakin menampakkan kemuliaan Tuhan, dan semakin hari semakin Kau melindungi dia, dan semakin hari Kau bawa dia lebih lagi mengenal akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini aku berdoa buat Bu Joli, thank you untuk segala sesuatu yang Kau kerjakan untuk itu Bu Joli. Dan kami melihat Tuhan ada bola dunia, bola dunia. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau perlihatkan bola dunia bahwa segala bangsa-bangsa Tuhan. Terima kasih kalau Kau mau membawa Indonesia masuk dalam peranan bangsa-bangsa. Kami bersyukur Tuhan. Teguhkan dan terus langkahnya Tuhan. Teguhkan terus Tuhan. Teguhkan terus Tuhan. Bahkan kalau ada intimidasi yang ada di sekitarnya dia Tuhan, baik perkataan, baik apapun tuduhan-tuduhan yang bukan berasal daripada Bapa, saat ini kami perintahkan keluar dalam nama Yesus dalam kehidupan Bu Joli. Dan biarlah yang telah Kau perlihatkan kepada seluruh bangsa-bangsa ini menjadi berkat buat Bu Joli dan keluarga Tuhan. Dalam pekerjaannya juga Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, persiapkan hamba-Mu untuk melihat apa yang telah Kau berikan dengan bangsa-bangsa ini Bapak, dengan seluruh dunia ini Bapak, bahwa Kau menyatakan bahwa dunia ini adalah segala sesuatu yang indah yang akan Tuhan berikan buat Bu Joli, bahkan untuk pelayanan bangsa-bangsa. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang ini untuk segala anugerah. Kami terus berdoa tetap sehati sejiwa setinggi Bu Lili. Engkau pasti lebih memperbaiki lagi terus Tuhan. Dan biarlah tangan Tuhan itu tidak pernah meninggalkan Bu Lili. Kami terbatas, tapi Roh-Mu tidak pernah terbatas. Biarlah Roh itu mengerjakan segala sesuatunya saat ini, menerobos tulang sumsum yang dioperasi di dalam nama Yesus saat ini, bahkan memberi kekuatan buat Bu Lili, tidak lagi perlu obat menahan sakit lagi, tapi Tuhan sendiri yang akan saat ini menerobos masuk dalam setiap tulang-tulangnya ada, sendi-sendi yang ada. Roh Kudus yang mengambil alih, dan darah Yesus sendiri yang menyuci kuduskan segala sesuatunya Tuhan, dan kami serahkan dalam tangan-Mu. Sebab kami percaya Tuhan, rancangan-Mu, rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan atau mau jemput Bu Lili,
tapi rancangan masa depan yang penuh harapan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk pertemuan siang ini. Kami serahkan semuanya di dalam tangan Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin.